iPad, roundhouse. Green blaze. Halo guys, selamat datang di channel Andi Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Big Hero 6 yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Chris William dan juga Don Hall dengan pengisi suara Ryan Potter sebagai Hiro Hamada, Scott Acid sebagai Baymax, Daniel Hennis sebagai Tadashi Hamada, dan masih banyak aktor keren lainnya. Awal cerita dimulai dari kota pelabuhan San Francisco, yaitu singkatan dari San Francisco dan Tokyo, di mana ada gang kecil di kota tersebut dijadikan judi pertarungan robot mini. Pertandingan itu dimenangkan oleh Yama. Lalu, datanglah anak kecil yang ingin mengikuti pertarungan tersebut. Ini adalah Hiro Hamada. Hiro yang masih anak-anak ini dianggap sebelah mata. Dan pada pertandingan pertama, robot Hiro langsung dikalahkan dengan mudah oleh Yama. Lalu Hiro ingin mencoba lagi. Nama robot Hiro adalah Megabot. Entah kenapa robot Hiro jadi luar biasa dan berhasil menghabisi robot Yama. Destroy. Not possible. Yama yang tidak terima dikalahkan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Hiro. Datanglah Tadashi Hamada. Ia adalah kakak Hiro. Tadashi membawa Hiro pergi dari tempat tersebut. Karena pertarungan robot itu adalah ilegal, polisi datang dan menangkap mereka semua. Lalu, Hiro dan Tadashi dijemput oleh Baby Cash. Ialah yang selama ini merawat mereka berdua. Dan Baby Cash agak sedikit kecewa karena perbuatan mereka. Dan ternyata, Hiro ingin mendaftar pertarungan robot lagi di kota sebelah. Sebagai kakak yang baik, Tadashi mau mengantarkan Hiro ke tempat pertarungan itu. Tetapi Tadashi malah membawa Hiro ke kampus tempat kuliahnya yang bernama Institut Teknologi San Francisco untuk mengambil sesuatu. Padahal tujuan sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa di kampusnya itu terdapat banyak teknologi canggih dan keren yang tidak diketahui oleh Hiro. Pada saat awal masuk laboratoriumnya, Hiro takjub dengan teknologi yang ada di sana. Kemudian Tadashi memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya. Ada Gogo, perempuan jutek yang memiliki sepeda suspensi elektromagnetik dengan kecepatan tinggi, Wasabi dengan alatnya bernama laser listrik Prama yang mampu memotong benda apapun menjadi sangat tipis, Honey Lemon dengan kemampuannya mengolah berbagai macam senyawa kimia, dan si maskot kampus bernama Fred. Sebenarnya dia bukan mahasiswa di situ, dia cuma penggemar sains, dan dia pengen berubah jadi kadal api. Lalu Tadashi mengajak Hiro masuk ke lab miliknya. Tadashi melukai tangan Hiro. Dan ketika Hiro kesakitan, tiba-tiba muncul makhluk seperti marshmallow besar berwarna putih. Ini adalah Baymax, robot pendamping kesehatan pribadi ciptaan dari Tadashi. Dan disetting pada sebuah chip yang terletak di dada kiri Baymax. Baymax sendiri terbuat dari vinil yang bisa dipeluk dan kerangkanya terbuat dari serat karbon. Baymax akan nonaktif kembali jika Hiro bilang, "Aku puas dengan pelayananmu." Datanglah seorang ke lab Tadashi. Dia adalah Profesor Callahan yang menciptakan servo magnetic robot yang dimiliki oleh Hiro. Setelah melihat robot Hiro, Profesor Callahan menawarkan Hiro untuk masuk ke kampusnya. Entah kenapa, yang sebelumnya Hiro selalu menghina kampus itu dengan sebutan kutu buku, tiba-tiba Hiro sangat berambisi untuk bisa masuk ke kampus kakaknya tersebut. Tadashi memberitahukan bahwa akan ada pameran karya mahasiswa. Jika Hiro mampu membuat Profesor Callahan kagum, Hiro akan masuk ke kampusnya. Maka dari itu, Hiro bersungguh-sungguh untuk membuat sebuah karya. Tetapi nampaknya Hiro tak punya cukup ide untuk membuatnya. Setelah hampir putus asa, Tadashi menyemangati adiknya itu. Dan pada saat itu, timbul ide dari robot Megabotnya. Lalu Hiro membuat Megrobotnya dengan jumlah yang banyak, dibantu oleh Tadashi dan teman-temannya. Dan inilah saatnya pertunjukan dari Hiro. Hiro membuat Megrobot yang sangat banyak, dan dikendalikan oleh alat pemancar saraf yang dipakai di kepala Hiro. Hiro mengatakan jika Megrobot satu saja tidak berguna, tetapi jika digabung oleh teman-temannya maka keadaan jadi lebih menarik. Penggunaan teknologi Megrobot ini tak terbatas, bisa untuk pembangunan maupun transportasi.
Microbot bisa melakukan apapun yang kita minta. Yang menjadi batasan hanyalah imajinasi kita. Could imagine. Nothing is better than free food! Entah kenapa gedung pameran itu kebakaran. Tadashi dan Hiro langsung menuju tempat tersebut. Mengetahui Profesor Callahan masih terjebak di dalam gedung itu, Tadashi langsung mencoba menerobos kobaran api itu. Hiro yang ingin masuk ke dalam gedung itu, tiba-tiba gedung itu meledak. Tadashi dan Profesor Callahan menjadi korban dalam peristiwa itu. Hiro sangat terpukul akan kejadian itu, mengurung diri di dalam kamarnya. Saat di kamar, Hiro bermain dengan Megabotnya, tetapi tak sengaja ia menjatuhkan Megabotnya dan mengenai kakinya. Lalu, aktiflah Baymax. Hello, I am Baymax. Baymax memindah Hiro dan mengatakan jika suasana hati Hiro sedang tidak baik. Hiro ingin menonaktifkan Baymax kembali. Ketika Hiro melihat Microbotnya, Hiro menilai bahwa Microbotnya bereaksi dengan Microbot lainnya. Lalu Baymax mencoba mencari tahu arah kemana Microbot Hiro akan pergi. Hiro mengejar Baymax. Dan tibalah Hiro dan Baymax di tempat arah Microbotnya. Akhirnya mereka masuk ke bangunan itu. Yes. Dan melihat seseorang pria bertopeng, tapi dia bukan Madara. Pria itu mengendalikan Microbot yang dibuat oleh Hiro sebelumnya. Pria itu akhirnya mengejar Hiro dan Baymax. Baymax sangat lambat dan tidak bisa berlari. Singkat cerita, Hiro dan Baymax lolos dari kejaran pria itu. Lalu, Hiro melaporkan kejadian itu kepada polisi karena dia telah mencuri Microbotnya. Tetapi polisi itu tidak mempercayai Hiro. Baterai Baymax lemah dan harus segera diisi ulang. Karena itu, Hiro memutuskan untuk pulang ke rumah. Hiro menganggap bahwa pria bertopeng itu mencuri Microbot miliknya dan sengaja membakar gedung agar tidak diketahui jejaknya. Pria itu bertanggung jawab atas kematian Tadashi. Hiro berencana menangkap pria tersebut. Lalu Hiro memperbarui Baymax agar menjadi lebih kuat, baik dari penampilan Baymax maupun dari kemampuan bertarungnya. Lalu Hiro dan Baymax pergi ke tempat pria bertopeng itu untuk menangkapnya. Hiro kembali mengikuti arah Microbotnya, tibalah di pinggir laut. Tiba-tiba muncul pria bertopeng itu dari dalam laut. Teman-teman Hiro juga datang ke tempat itu. Pria bertopeng itu melempar blok ke arah Hiro dan teman-temannya. Baymax berhasil menahannya. Ternyata kemampuan Baymax belum cukup untuk mengatasi pria bertopeng itu. Mereka pun dikejar oleh pria itu. Karena Wasabi terlalu taat lalu lintas, akhirnya gugur dengan amarahnya mengambil alih kemudinya. Karena tidak ada jalan lagi, mereka terjebur ke dalam laut dan tenggelam. Untungnya ada Baymax yang menyelamatkan mereka. Fred membawa mereka semua ke rumahnya seperti istana itu. Teman-temannya tidak tahu kalau Fred ternyata orang kaya. Lalu Hiro dan teman-temannya berencana untuk menangkap pria bertopeng itu. Fred beranggapan bahwa pria bertopeng itu adalah Mr. Grey karena dia sangat berambisi untuk membeli Microbot milik Hiro itu. Hiro menemukan ide jika ingin menangkap pria itu, ia juga harus memperbarui Baymax kembali serta teman-temannya menjadi superhero. Rencananya ialah harus mengambil topeng itu lalu semuanya akan berakhir. Lalu, Hiro memperkenalkan Baymax 2.0. Hold up. Hiro sangat senang dengan perubahan Baymax. Pada saat duduk di atas balon udara, Hiro menyuruh Baymax untuk memindah orang di seluruh kota. Dan akhirnya ditemukan data yang cocok dengan pria bertopeng yang berada di sebuah pulau. Lalu Hiro dan Baymax dan teman-temannya menuju ke pulau itu. Tiba-tiba ada sesuatu di belakang mereka. Mereka semua menyerang dengan brutal tetapi tidak ada satupun yang mengenainya. Ternyata itu hanyalah seekor merpati.
Lalu mereka semua memasuki ruangan yang di situ terdapat proyektor control room yang berisi rekaman video tentang proyek yang dimiliki oleh Mr. Grey. Mereka semua menyaksikan proyek yang dimiliki oleh Mr. Grey, yaitu Silent Sparrow, di mana alat itu bisa memindahkan benda apapun dengan cepat melalui ruang waktu. Lalu Mr. Grey mencoba untuk memindahkan seorang wanita bernama Abigail. Sebelum peluncuran, petugas sudah mengatakan jika medan magnetiknya sedikit tidak beres. Tetapi Mr. Grey tetap memaksakan untuk melakukan teleportasi. Dan benar saja, ketika sudah dilakukan peluncuran, terjadi masalah dengan medan magnetiknya. Portal kedua meledak dan menutup. Portal yang pertama menyedot semua benda. Lalu Mr. Grey menghentikan sistem transportasi itu. Akibat kegagalan itu, pulau itu ditutup oleh pemerintah. Hiro mengira kalau Mr. Grey yang mencuri Microbot miliknya. Tiba-tiba pria bertopeng itu datang dan menyerang mereka. Dengan sigap, Baymax berhasil menahannya, dan terjadilah pertarungan pria bertopeng dengan Hiro, Baymax, dan teman-temannya. Pada awal pertarungan, pria bertopeng itu berhasil mengalahkan Gogo, Wasabi, Fred, dan Nani, dikarenakan mereka masih belum menguasai kekuatan mereka masing-masing. Ketika pria itu mau menghabisi mereka, muncullah Baymax dan Hiro, dan langsung menyerang pria bertopeng itu. Dan akhirnya Hiro berhasil merebut topeng itu. Dan ternyata di balik topeng itu bukan Mr. Grey, melainkan Profesor Callahan. Ternyata Profesor Callahan tidak mati dalam kebakaran itu. Profesor Callahan mengatakan jika Microbot milik Hiro lah yang menjadi pelindungnya. Hiro sangat marah kepada Profesor Callahan yang tidak menyelamatkan Tadashi pada saat kebakaran. Hiro langsung menyuruh Baymax untuk menghancurkan Profesor Callahan. Tetapi teman-teman Hiro mencoba untuk menghentikannya. Topeng yang dibawa Hiro terlepas dari tangannya lalu diambil oleh Profesor Callahan. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Baymax menunjukkan video Tadashi ketika membuat robot Baymax, akhirnya Hiro sadar bahwa yang ia lakukan itu adalah salah. Hani menunjukkan video rekaman yang ada di dalam gedung pulau tadi. Ternyata pilot yang ada di dalam kapsul tadi adalah putri dari Profesor Callahan. Karena eksperimen Mr. Grey, putri Callahan terjebak dalam portal tersebut. Inilah faktor kenapa Profesor mengambil Microbot milik Hiro. Profesor Callahan ingin membalas apa yang sudah dilakukan Mr. Grey kepada putrinya. Ketika Mr. Grey sedang mempresentasikan hasil temuan barunya, datanglah Profesor Callahan bersama Microbotnya yang ingin dibalas dendam. Profesor Callahan kembali mengaktifkan portal tadi. Portal itu langsung menyedot semua benda yang ada di situ. Lalu datanglah Hiro, Baymax, dan teman-temannya. Let him go. Lalu terjadilah pertarungan jilid kedua. Yang awalnya mereka kalah, setelah Hiro menyemangati mereka semua berhasil bangkit kembali. Wait a sec. Hella spin bit. Okay, new plan. Dan Hiro mempunyai rencana di mana yang harus dihancurkan terlebih dahulu adalah Microbotnya. Hiro dan Baymax bertugas untuk melawan Profesor Callahan di atas, sedangkan Gogo, Wasabi, Hani, Fred bertugas untuk menghancurkan Microbot dari bawah. Dan ternyata rencana itu berhasil. Ketika Profesor Callahan ingin menyerang Baymax, tiba-tiba Profesor Callahan kehabisan Microbotnya. Baymax langsung ingin menghabisi Profesor Callahan. Tetapi Baymax diprogram bukan untuk menyakiti manusia. Baymax menghancurkan topeng itu saja. Setelah itu, portal itu terjatuh. Tetapi portal itu masih aktif dan terus menyedot benda yang ada di situ. Ketika mereka semua ingin meninggalkan tempat itu, Baymax mendeteksi bahwa di dalam portal itu terdapat wanita yang masih hidup. Akhirnya Baymax dan Hiro masuk ke dalam portal itu untuk mencari putri Callahan. Baymax dan Hiro berhasil menemukan kapsul putri Callahan.
ketika ingin keluar dari portal itu, Hiro hampir saja terkena puing-puing benda yang tersedot tadi. Tetapi Baymax berhasil melindungi Hiro. Akibatnya Baymax pun badannya hancur tertabrak puing tersebut. Mesin pendorong Baymax pun akhirnya hancur. Hanya ada satu cara, yaitu dengan roket yang ada di tangan Baymax. Namun itu hanya akan menyelamatkan Hiro dan Putri Callahan saja. Sebelum meluncurkan roketnya, Baymax mengatakan bahwa dia akan selalu bersama Hiro. Lalu Baymax meluncurkan roketnya dan Hiro berhasil keluar dari portal itu. Dan Baymax tertinggal di dalam portal tersebut. Datanglah polisi dan tim medis untuk memberikan pertolongan kepada Putri Callahan. Profesor Callahan pun ditangkap oleh polisi. Ternyata di tangan Baymax terdapat chip milik Tadashi yang digunakan untuk memprogram Baymax. Akhirnya, Hiro membuat ulang Baymax dengan chip tersebut. Di akhir film, Hiro mengatakan, "Kami tidak berencana menjadi superhero, tetapi terkadang hidup tak berjalan seperti apa yang kau rencanakan." Dan inilah alur cerita film Big Hero 6. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.